Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jika pagi hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini kami menyanyikan pujian kami, menyanyikan senandung hati kami untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau Allah yang layak untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami memulai ibadah pagi hari ini.
Kau berkati jemaat-Mu pagi hari ini yang bersama-sama dengan kami dan yang menyaksikan secara online. Kami percaya damai sejahtera Allah yang sama yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Kami percaya Kau siap melawat umat-Mu pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kami mengangkat hati kami, persembahan pujian kami untuk Engkau pagi hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Amin. kami berharga untuk Engkau Tuhan. Engkau mengangkat kami dari lubang dosa Tuhan. Engkau menjanjikan kami mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat Kalvari yang Kau berikan buat setiap kami, sehingga kami beroleh keselamatan yang datangnya daripada Engkau.
pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di mana setiap kami membuka mata, kami selalu rasakan kebaikan-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami lebih dan lebih lagi Yesus. Karena kami tahu tempat teraman adalah hadirat-Mu Tuhan. Tempat di mana banyak kekuatan, banyak penghiburan, banyak sukacita hanya ada di dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau tenggelam lebih lagi Tuhan. Kami mau tenggelam lebih lagi. Lawat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Temui umat-Mu secara pribadi pagi hari ini Yesus.
temukanku, kau ubahkanku, kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, kau ubahkanku, kau jadikanku baru seperti-Mu. Kau temukanku, kau ubahkanku, kau jadikanku baru seperti-Mu. Rasakan kau hadir, rasakan kau nyata, kasih besar temukan aku, beri harapan Sebab hanya nama Yesus yang selalu memberikan pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Hanya nama Yesus yang selalu memberikan kepastian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
kepastian, kepastian, kepastian yang darimu bagi kami, kepastian dari tanganmu yang berlobang paku, kepastian dari kasih setiamu, Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji namamu, puji namamu. Haleluya. Mari saudara puji Dia, puji Dia. Puji namamu, puji namamu. Hosana, Hosana, Haleluya, haleluya. Kepastian, kepastian, kepastian itulah yang Engkau berikan. Kepastian itulah janjimu. Kepastian itulah penyelamatan. Karena dihasilkan dari kepastian akan karyamu. Dan kepastian itulah keputusanmu. Dan keputusanmu itulah anugerah, sejahtera, kasih karunia bagi kami. Bagi kami, izinkan umatmu mengucap syukur kepadamu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Dan nyatakan kebaikan-Mu kepada kami untuk kesekian kalinya. Kami mengucap syukur Engkau izinkan masuk ke bulan yang ke-10 dari tahun 2022 ini. Masih ada rencana-Mu yang lebih besar lagi, yang lebih indah lagi bagi anak-anak-Mu untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Silahkan Tuhan Engkau nyatakan dan Engkau singkapkan akan isi hati-Mu, jalan-jalan-Mu bagi kami, dan rencana-Mu yang begitu mulia di dalam minggu perjamuan Tuhan yang sudah Engkau perintahkan kami taat untuk melakukannya. Dan sebelum kami menerima perjamuan Tuhan yang kudus ini, izinkan kami menerima sebagian dari firman-Mu pakai mulut lidah hamba-Mu yang kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami siap sedia dan Roh Kudus yang mengajari kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, welcome Oktober. Selamat datang bulan Oktober. Tidak akan ada artinya kalau bulan berganti dengan bulan tanpa kita melihat akan rencana Tuhan. Sehingga setiap perguliran waktu termasuk bulan yang baru Oktober ini, rencana Tuhan akan kita lihat bersama-sama dan di dalamnya kita berjalan. Saudara, satu tema yang mendasari kita untuk masuk kepada perjamuan Tuhan ini adalah kebaikan Allah di negeri kehidupan. Saudara, ini tema yang mari kita resapi, kita makan, kita minum. Karena firman Tuhan adalah makanan kebaikan Allah di negeri kehidupan. Siap saudara? Diambil dari Mazmur pasal 27, ada 2 ayat, ayat 13 dan 14. Mari kita membaca bersama-sama dengan saya bersuara. Mazmur 27 ayat 13, 14, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yang percaya berkata, amin.
Saudara, 2 ayat ini berisi tentang apa? Kebaikan Allah, kebaikan Tuhan. Tadi dari rumah kami lewat jalan sana dari barat ngejok ke arah timur. Terus sepanjang jalan tidak ada saudara yang kebetulan tuh tidak ada, karena Tuhan selalu campur tangan dalam setiap hal yang kelihatannya kebetulan. Terus dari arah Glejok ke sini lewat pasar, sebelum pasar daerah yang mau masuk gangnya Bu Edi itu saudara, saya perhatikan ya sisi kanan, kalau dari sana kan sisi kanan saudara dari barat. Bulan Oktober sudah saya nantikan di tepi bunga tabebuya. Wah, bermekaran kuning. Kalau dari sini arahnya di sebelah kiri tabebuya kuning. Wah, luar biasa, hati saya juga ikut berbunga-bunga, bukan hanya pohonnya yang berbunga, tapi juga hati ini berbunga-bunga. Saudara, di situ dalam alam roh Tuhan kasih lihat bunga saja begitu indah untuk menjadi simfoni yang begitu mulia masuk pada bulan Oktober, maka kebaikan Tuhan yang diiringi oleh munculnya bunga tabebuya akan lebih lagi dibukakan bagi orang yang percaya. Saya menghormati Ibu Tris Maharani yang waktu jadi wali kota Surabaya diatur begitu rupa, ditanami tabebuya semua. Ada yang putih, tabebuya putih keluar, tabebuya kuning seperti yang di sana, ada juga yang pink muda. Jadi ungu muda, pink, ada putih, ada kuning. Bunga dari Jepang itu ternyata bisa hidup di daerah tropis yang pengap dan panas di negeri kita. Puji Tuhan saudara, di balik semuanya itu yang indah-indah menjadi semacam simfoni yang mengiringi dan mengawal akan kebaikan Tuhan. Ini masuk bulan Oktober, hati saya berbunga-bunga, dan munculnya Mazmur ini saudara jadi satu paket dengan munculnya tabebuya di sepanjang jalan. Sesungguhnya aku percaya, dan hari ini saudara bukan hanya pemazmur, tapi juga hamba Tuhan ini, dan kemudian mengajak saudara-saudara, sesungguhnya aku, saudara-saudara sekalian pegang ini saudara, sesungguhnya aku percaya akan melihat apa? Kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Tapi yang melihat siapa saudara? Yang melihat yaitu yang percaya. Jadi kalau enggak peduli, mengabaikan, apa itu, nonsense, cuma kata-kata mutiara, ya sudah tidak dapat apa-apa. Karena apa? Cuma kata-kata mutiara. Cuma sekedar apa saudara? Ya hal-hal yang tidak berharga, tetapi di sini ditegaskan yang percaya. Maka baik yang kuning lewat jalannya tempat Bu Edi ya sampai ke sini dari Glejok, maupun yang di Surabaya atas inisiatif Ibu Wali Kota yang sekarang menjadi Menteri Sosial, saudara. Apa tadi saya sebut? Putih. Terus warna apa lagi? Ada pink. Semua itu tanda-tanda yang kita harus jelas dan jeli. Sebab kalau tidak melihat akan tanda-tanda itu, kita juga kurang peka akan hal-hal yang indah. Lalu hal-hal yang indah itu terus lewat, kita tangannya kosong. Kasihan saudara, jangan sampai, saya teramat sangat rindu, ingin sekali jangan tangan kita kosong hanya gara-gara saudara tidak melihat tabebuya. Ya. Nanti kalau pulang turun tangga apa? Tabebuya. Tapi nanti dikupas
2 minggu lagi saudara, ya, bagi yang percaya melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup kapan? Kapan? Saudara, ayat 13 firman Tuhan tidak boleh dilewati dengan serampangan, tetapi dibaca dengan hati-hati penuh hormat. Kapan? Bila mana? Bila mana? When? Kapan? Ya. Sesungguhnya aku percaya, terus akan berarti menunjuk kepada future atau waktunya kapan? Maka saya sampai memberi panah, jangan dilewati. Sesungguhnya aku percaya berarti apa saudara? Hidup ini bukan hanya hari ini tanggal 2 Oktober, besok kita tidak peduli, oh jangan, tapi lihatlah perspektif panjang. Besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Diisi apa yang utama? Yang utama bukan program kita, oh bukan. Besok yang utama apa? Oh kehandalan kita untuk membuat planning, rencana ini mau ini itu. Besok apa yang utama? Program-program kita. Oh bukan. Besok apa? Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan hanya hari ini. Besok ada, besok lagi ada. Ini yang harus kita apa saudara? Percaya. Maka di depan kita ada panci yang mana kita dilayani dengan perjamuan Tuhan seperti pesan Tuhan, bukan hanya past tense. Saudara, sangat malang kalau orang hanya melihat akan kebaikan Tuhan past tense, dulu pernah terjadi, dulu. Loh sekarang saya hidup di sini. Lah kalau dulu kapan? 2000 tahun yang lampau, kapan itu dia berikan darahnya? Dulu, lalu kita ada di sini. Tidak dapat apa-apa. Tetapi yang disalibkan 2000 tahun yang lampau dulu, past tense, kuasanya, kebaikannya terkirim sampai ke ruangan ini, sampai kepada saudara. Apakah hari ini saja? Tidak. Tadi disebutkan apa yang panah biru, future. Ada past yang lalu, ada sekarang, terus bagaimana? Akan. Ada past, ada dulu, ada sekarang, terus apa? Akan. Saudara, kalau Tuhan menunjuk bahwa bukan hanya hari ini Tuhan baik, tapi kita akan melihat kebaikannya lagi, tapi kuncinya harus tepat. Jangan di sembarang medan. Saudara tidak bisa lihat, kita tidak akan bisa lihat, tidak akan alami di sembarang posisi. Oh bukan sembarang posisi, tetapi posisi tertentu saja kalau rutenya benar. Paris Dakar ada mobil gede-gede saudara. Di Pakistan lewat sana, Bangladesh dan seterusnya. Lewat pasir. Begitu rally itu yang mana satu navigator, satunya sopirnya. Beberapa orang tersesat masuk ke lokasi yang keluar dari rute. Ada yang terguling, mobil gede stabil, bisa 4 drive, 4 roda itu pun bisa terguling, salah rute. Saudara, kalau kita salah rute juga tidak akan mengalami Tuhan baik. Mana Tuhan baik kok saya tidak dapat pertolongan karena salah rute. Maka kemudian perhatikan yang dicetak biru apa saudara? Saya percaya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Itu kita pegang. Di negeri orang-orang hidup, siapa yang mencintai hidup punya Allah yang hidup. Karena ada firman, Allah adalah bukan Allah orang mati tetapi Allah yang hidup bagi orang hidup di negeri orang hidup. Pegang itu saudara, kita akan melihat kebaikannya Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kita lihat berikutnya 1 Korintus pasal 15 ayat 19. Nanti kalau rambutnya jadi memutih. Tadi pagi diskusi sama istri tidak sesuai dengan umur ya, yang namanya keluar uban, memang benar. Tetapi kalau usia sudah genap makin suntuk, senja hari usianya mau kemana?
Orang percaya pikirannya jangan seperti orang yang tidak berpengharapan mentok kepada ini mentoknya ke Tiongting. Hidup itu mentok ke kuburan. Hidup mentoknya kepada pemakaman. Oh tidak. 1 Korintus 15 ayat 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau sudah teksek masuk peti mati, oh sudah tidak ada pengharapan lagi. Padahal apa saudara, seumur hidup itu mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus menjadi orang beriman. Tapi imannya iman cekak, iman terpotong, iman sepenggal, yaitu berpengharapan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Sampai kapan? Sampai aku mati saja. Maka Paulus menyebut itu orang paling malang. Malang itu bahasa Jawanya mesaake. Mesaake, jadi kasihan sekali. Pengharapan harus bagaimana saudara? Menembus. Alam kubur itu masih tembus. Karena Tuhan menjanjikan hidup yang namanya hidup kekal. Buat apa dia korbankan tubuhnya, darahnya dikeluarkan, di mana Alkitab berkata roh, nyawa ada dalam darah, dia berikan darahnya. Berarti di dalam ada nyawa itu yang ditumpahkan 2000 tahun yang lalu, kuasa kebaikannya sampai kepada hari ini untuk beroleh hidup kekal, hidup tak berkesudahan. Jadi jangan sampai orang berharap hanya kepada batas usia, oh sampai 70 sudah tidak punya pengharapan lagi, harapannya mentok ke 70, keliru. Iman terpotong. Saudara, negeri orang-orang hidup isinya apa? Kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Rutenya jangan salah seperti orang rally nyetir mobil Paris Dakar kesasar. Rutenya harus benar di negeri orang-orang hidup. Di negeri orang-orang hidup, waktu kita masih punya daging, bisa bernafas di bumi, lalu memberikan diri kepada Tuhan Yesus, kuasa mau disingkirkan, kita berada pada negeri orang-orang hidup rutenya. Lah kalau sudah meninggal diambil Tuhan, bagaimana? Kita di mana? Di negeri orang-orang hidup. Jadi di negeri orang-orang hidup itu pada saat kita terus pegangan sama Tuhan Yesus, maka kita berada di negeri orang-orang hidup. Rutenya, perjalanannya seperti itu. Jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar dari jalur. Maka dijamin apa kata firman, yang menjamin bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Kita terima kebaikannya, kebaikannya. Lah kiri kanan jelek itu Tuhan, bahaya. Zamannya makin rusak, buminya makin mengkhawatirkan. Itu Tuhan gimana? Skala Richter gempa bumi makin besar, enggak apa-apa. Tidak bisa dicegah, bumi dengan segala isinya makin kacau. Tetapi tidak meniadakan satu hal apa? Kebaikan Tuhan. Asalkan apa? Jalan di negeri orang-orang hidup. Jangan menyimpang. Kalau ada tetangga tawari mengenai dunia orang mati, jangan mau. Oh tidak, aku harus berjalan di negeri orang-orang hidup. Jangan mau diambilkan, ini loh sakti, tanah kuburan eyangmu, ini loh tanah kuburan dari engkongmu, dibawa biar laris ya. Oh jangan mau ngambilnya dari dunia orang mati, tanah pekuburan. Bunga yang sudah ditaburkan di kuburan lalu dibawa pulang untuk biar pelarisan, untuk apa? Saudara, itu pencobaan dari si jahat yang mau mengambil anak-anak Tuhan keluar dari negeri orang-orang hidup. Kita berkata no way, jangan mau. Amin saudara. Terus lihat berikut. Alam orang hidup, alam orang meninggal. Orangnya masih tegak. Badan boleh dikubur, enggak apa-apa. Orangnya masih tegak. Ya, Yohanes pasal 11 ayat 25 janji Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau kita yang ditanya, kita menjawab, aku percaya.
Karena beliau yang menjamin ya, bukan kebangkitan itu sesuatu atau something, tidak, tapi Tuhan bilang akulah kebangkitan dan hidup, bukan something tapi someone. Kebangkitan itu adalah beliau sendiri karena berkata akulah kebangkitan, bukan kebangkitan adalah something yang diberikan, sesuatu, tapi itu seseorang, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku bukan ngandel belief tapi to trust, mempercayakan diri. Ia akan terus hidup. Di negeri orang hidup di mana ada apa saudara? Kebaikan. Tandanya apa tadi saudara? Bunga tabib buya. Ada kuning yang di sana, ada apa lagi? Putih, terus pink. Ya. Nanti kalau pulang dari sini bergumam sendiri, tabib buya, Allah baik, Allah baik. Ya saudara, perlu ditulis-tulis di dalam handphone. Kalau perlu saudara foto, biar hidup di sini, berkobar terus. Lihat lagi, ya. Buat apa hidup lalu hidup? Ada past, ada sekarang present tense, now, tapi juga ada future. Jalan di negeri orang-orang hidup, jangan mau ditawari dunia maut. Kalau dicabut nyawanya sama Tuhan selesai, enggak apa-apa, masih hidup. Masih hidup, terima apa? Kebaikan. Buat apa hidup kok masih terus hidup? Yuk kita lihat. Buat apa itu? Sesungguhnya aku percaya akan melihat bersama-sama kebaikan Tuhan. Ayo senyum semua, dibaca bersama-sama. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Oh, perlu dicatat sampai ke rumah dihafalkan. Anaknya diajari. Ya saudara, orang lain diajari. Kiri kanan jelek semua saudara. Dunia menuju kepada kehancurannya, orang makin takut. Sampai ada pesawat dikirim NASA untuk ditabrakkan ke asteroid karena khawatir nanti menghantam bumi. Sudah ditubrukkan, buas ya, biar pecah-pecah jadi kecil. Lah kalau asteroidnya banyak, meteornya gede-gede banyak, menghantam kota, meteornya sebesar kota gimana? Dunia tidak bisa dicegah dari kehancuran. Itu baru meteor. Lah matahari sudah bukan matahari zaman saya kecil. Mereka kaget memotret, wah kok ada yang secara berkala datang ke situ, ini mataharinya, lalu sesuatu yang datang ke situ sebesar bumi, terus keluar belalainya, celuk, menyedoti energi plasma dari matahari. Belalainya masuk, celuk, wus, ya. Itu pesawatnya siapa kok sebesar bumi nyedoti? Lah kalau disedoti terus nanti jadi matahari kuning, kuning makin redup jadi orange, orange redup jadi merah. Lalu seperti Tuhan Yesus katakan nanti matahari jadi hitam. Lah sebelum hitam itu kan pasti menyebarkan api, kena bumi terus jadi apa? Tidak bisa dicegah, sudah ketentuan. Nah kalau pikirannya cuma itu saja, saudara takut cepat mati. Tuhan sudah menentukan di satu via, ini bukan tempat tinggal kita yang permanen. Paulus katakan kewargaan kita di dalam kerajaan surga. Caranya kita harus hidup di dalam kebaikannya. Sentralnya, pusatnya adalah darah Yesus. Tubuh Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Pusat dari kebaikannya. Kita harus fokus ke sana. Kiblatnya orang Kristen adalah salib Kristus dan kebangkitannya. Itulah yang memancarkan kebaikan. Bumi nanti gempa bumi gimana? Orang-orang yang sebelah pesisir ribut, aduh rob lagi. Itu loh air laut masuk ke kena gede, kena warung, Coca-Colanya ambiar semua, terus mangkok-mangkok bakso apa ya pecah. Waduh warungnya kena air rob. Ya enggak bisa dicegah saudara, nanti tenggelamnya pesisir mana dulu, Jakarta tanahnya menurun, ibu kota dipindah ke Kalimantan, cuacanya kotor, ya saudara, bumi tidak bisa diperbaiki menuju kepada kehancurannya, tapi memang Tuhan siapkan.
kebaikannya akan lebih hebat lagi, saudara. Ya, di negeri orang-orang hidup, jangan melangkah ke negeri orang-orang horor. Ya, bangsanya tawaran-tawaran dari dunia kuburan, jangan mau. Penggodaan makin besar, anak-anak Tuhan yang tidak ngerti firman, saudara, gampang sekali ikut akan dunia-dunia horor yang penuh dengan macam-macam hal yang menjijikkan. Terus lagi, Ibrani pasal 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini kakak beradik, yang iri siapa? Kakaknya namanya Kain, kepada si adik namanya Habel. Kok persembahan adikku diterima Allah ya, persembahan saya kok diabaikan Allah, yang dipersembahkan ini hasil panen oleh Habel sang kakak, sedangkan si adik mempersembahkan domba, sehingga menunjuk kepada satu nubuat tentang anak domba Allah. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dulu saya merinding, saudara, lihat yang merah-merah itu. Dia masih berbicara kapan? When? Kapan? Sesudah mati. Siapa bilang orang bisa ngomong itu kalau masih hidup? Orang meninggal enggak bisa bicara, siapa bilang? Orang meninggal bisa bicara. Masalahnya ada yang mendengar, ada yang tidak, yang peka. Itu dari dalam tanah kok bisik-bisik apa kata Amsal dan kitab Ayub. Arwah sedang berbicara, ada yang dengar, ada yang tidak. Kalau ini bukan bisik-bisik, persembahannya diterima Tuhan, kakaknya iri, yo dek yo ke Padang. Nah polos toh, oh ya kak, ke Padang dikira mau apa ya, ternyata di Padang tempat sepi itu entah dipukul pakai batu atau apa, saudara, meninggal. Iri hati kok sampai penumpahan darah yang pertama, kejahatan, kekerasan yang pertama dilakukan oleh Kain kepada adiknya. Meninggal, saudara, mati. Loh, yang mati itu kan tubuhnya. Firman Tuhan berkata nyawa itu terletak di dalam darah. Maka kitab suci berkata darahnya yang menggenang itu keluar. Apa, saudara? Pengaduan Tuhan ya, berseru dari dalam darah. Itu loh peristiwa yang tidak selesai-selesai yang di Jakarta itu. Ya, yang dikunjungi yang itu, yang diurusi yang pejabat itu. Lah yang di Lampung yang menangis karena kehilangan anak laki-lakinya, siapa yang melayani? Sampai ada seorang pengacara, kamu tuh digaji sama pemerintah loh untuk ibunya yang itu. Apa yang kau lakukan? Orang Kristen, saudara, jangan sampai anak saya menjerit, darahnya menjerit. Iya, itu omongan dari kitab suci. Karena apa? Orang yang dibunuh minta keadilan sama Tuhan, darahnya berteriak kepada Tuhan. Orang-orang aja yang tidak dengar, tapi yang peka bisa dengar. Habel, saudara, dibunuh. Dia berseru kepada Tuhan, darahnya bicara sesudah mati. Jadi alam kematian itu sesungguhnya tidak ada orang yang sungguh-sungguh lenyap, itu tidak ada. Dalam alam roh pun orang diselamatkan, dia masih hidup. Kalau dihukum dia juga masih hidup, tetapi menjerit-jerit kesakitan, tidak ada akhirnya. Ngeri bukan? Maka kita butuh jalan keselamatan. Tuhan Yesus jangan ditanggalkan, jalannya cuma itu, saudara. Habel berseru kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Tidak ada yang namanya mortal total. Yang ada adalah immortal. Mortal total itu mati total, hilang lenyap, itu tidak ada. Ya. Darah, dalamnya ada nyawa. Maka aturannya kita tertib, kalau makan ya jangan saren. Saren itu darah. Nah, kalau darahnya kambing, darahnya sapi,
dalamnya ada nyawanya sapi kok dimasukkan ke sini. Tuhan mengatur yang masuk hendaklah darah yang diletakkan di atas mezbah, darah Yesus, Tuhan Yesus. Ya. Terus lagi, lah ibu ini, itu kan bukan hanya Indonesia saja yang mempekerjakan beliau, tapi terkenal sampai Malaysia juga minta tolong ibu ini. Dulu waktu peristiwa bom Bali itu kan turis-turis ada yang berserakan, ini lari kemana, ini lari kemana. Sehingga repot ruangan ibu ini yang ada di bawah gedung basement, bau formalin, bau apa, ini punyanya siapa? Ini ya potongan-potongan kena bom itu. Ya yang bom Bali lah, yang mayat potong yang lain. Kadang-kadang dimintai orang luar negeri, ya. Terus reporter datang, saya lihat di TV, saya perhatikan, nggak pakai masker masuk ke ruang kerjanya, ini ruang kerja saya. Bu, baunya formalin ya, tapi ada bau mayat-mayat gitu, kok enggak bisa hilang? Iya biasa, ibu sudah biasa. Ya, takut enggak? Enggak. Ya. Yang paling berkesan apa Bu? Kata tanya reporter TV, yaitu peristiwa waktu harus mentaut-tautkan dikasih nomor itu potongan apa, potongan punyanya siapa. Nah yang lebih mengherankan lagi pengalamannya apa Bu? Terus dia cerita, beliau cerita, ada wanita enggak utuh, ini kepala yang enggak utuh, ini jari kakinya, jari kaki siapa? Ini usus-ususnya siapa? Ya, ini potongan apa ya, maaf ya menjijikkan saudara, potongan, tapi bang pekerjaannya gitu. Oh ini wanita karena beliau ahli kan saudara, ngerti ini perempuan. Nah, cuma ya itu, serpian dikasih nomor, terus ngantuk saudara, capek. Ya itu bau formalin, bau itu, terus ya tertidur di situ, di depannya, sebelahnya jenazah itu. Tidur, biasa dia kecapean. Terus mimpi itu beliau ada di ruang tamu katanya, terus ada ketuk-ketuk tamu, permisi, tamunya seorang perempuan, kamu siapa? Lalu memperkenalkan diri saudara. Ketika sudah memperkenalkan diri, ini mimpinya. Lalu dia nyebutkan nama saya ini, ya saya ini yang badannya ada di meja ibu itu, oh gitu. Lah terus siapa yang melakukan ini kepada Anda? Dia sebutkan kekasih saya, sebutkan alamatnya, dalam mimpi dicatat, dia begitu melek masih ingat namanya ini, alamatnya ini, padahal mimpi loh saudara. Terus langsung laporan ke komandan, ini loh Pak, saya tadi tertidur itu belum selesai potongan-potongan itu. Dalam mimpi orangnya bertamu. Lalu utus beberapa petugas cari alamatnya, ketemu orangnya, ditangkap, cocok semua. Jadi siapa bilang orang mati tidak bisa bicara? Bisa. Apalagi yang menuntut apa saudara? Keadilan. Ya. Habel bukan kisah pertama, ada yang ditangani ibu ini. Ketemu orangnya, ditangkap. Ngaku, kamu yang melakukan, yang potong-potong kekasihmu. Iya Pak. Alasannya apa? Ya biasa, saudara sudah ngerti biasa kenapa orang tidak mau ngawini cewek, terus malah dibunuh ceweknya, perempuannya. Alasannya alasan kuno itu saudara. Terus untuk menghilangkan apa? Jejak, ya toh itu. Jadi bisa lewat medium apa? Mimpi. Bisa lewat medium yang lain. Tuhan bicara kepada Yusuf, tunangan Maria itu juga cuma lewat mimpi. Lewat ibu ini lewat mimpi. Juga ada seorang korban, kok kasihan toh dia masih umur berapa, panjangnya baru segini, kamu tuh siapa ini. Tahu-tahu ibu ini pulang, anak kecil itu sudah ada di belakang, di tempat duduknya di belakang. Loh dari spion kok ada anak kecil, kamu siapa, lalu nyebutkan identitas. Dan setelah hilang, ternyata cocok, ya itu yang di meja otopsi saudara. Nah ini saja peristiwa dunia yang kejam-kejam,
Alam kehidupan ini bukan hanya ini, kita masih punya daging, tapi ketika Tuhan berkata sudah selesai, keluar. Ada banyak orang yang bersaksi, aku lihat tuh tubuhku di rumah sakit, aku melayang begini dan seterusnya, saudara. Ada banyak kesaksian seperti itu. Bahkan family kami sendiri, kakak iparnya istri, dikembalikan sesudah di rumah mau pesan peti mati. Terus kami tanya, buat apa Tuhan kok hidup lagi? Padahal di rumah sudah kursi-kursi disingkirkan, pesan peti mati kok hidup lagi di rumah sakit. Nah, Tuhan bicara jelas sekali, supaya dengar Injil, dia bukan dengar Injil. Tuhan siapa yang harus memberitakan Injil? Kamu berangkat lalu kami berangkat. Mungkin saudara bosan dengan cerita ini, lalu ngajak beberapa teman dari sini. Kerinduan saya mbok ini ditambah toh Tuhan, jemaat ini yang di sini. Tapi saya harus ngikuti polanya Tuhan kok. Yang diselamatkan dibaptis di sana, meninggalnya ya di sana, Madiun, di Mauspati, lapangan terbang. Kok yang diselamatkan di sana Jogja 2 orang. Lah ini kapan tambahnya? Sudah kita ikuti saja, kita bukan menjadi garam bagi gereja tapi garam bagi dunia. Lah yang toko roti sana dan ya kok enggak sempat sini, maksudnya nginjili jemaat sini. Kok terus kena jantung meninggal, tapi terima Yesus. Tidak sempat menambah karena Tuhan berencana engkau bukan crowd tapi growth ya. Kalau crowd itu cuma himpunan orang, kumpul-kumpul tambah banyak, seneng ya gerejanya tambah oke, crowd. Tapi Tuhan bicara apa? Growth, bertumbuh ya, pertumbuhan itu apa? Selamatkan jiwa. Ada banyak orang tidak kenal jalan hidup kehidupan, di mana kebaikan itu ada, tetapi ada di jalan yang lain. Jalan kehidupan, negeri orang-orang hidup, ada kebaikan Allah, ada past, ada present hari ini, ada apa? Future. Pulang bilang apa saudara? Tabebuya, tabebuya, tabebuya. Tuhan akan apa saudara penuhkan akan kebaikannya lewat warna apa tadi? Kuning, terus putih, satunya apa saudara? Iya, satunya adalah cari itu yang namanya pink. Syukur, tundukkan kepala. Sudah begitu banyak hal buruk di sekitar kita. Jangan ditelan saudara, kita butuh menelan, mengunyah, memakan, meminum kebaikan, kasih Tuhan di negeri orang hidup. Oh hosana, hosana, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hanya nama Yesus, nama Yesus.
akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapa, kami percaya ketika kami setia, kami taat, berjalan di negeri orang-orang hidup, yaitu jalan-Mu, maka kebaikan-Mu tidak akan pernah berhenti. Dan jalan kebaikan, jalan orang hidup, di situ ada nama-Mu, yaitu nama Yesus. Kami akan menerima perjamuan ini Tuhan. Kuduskan, layakkan kami, dan kebaikan-Mu mengaliri akan kami dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku berharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama berikan ku berharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, lebih daripada itu tubuh-Mu yang dicacah-cacah, yang dirobek untuk keselamatan kami. Kami mau menerima ini dengan sukacita, dengan penuh terima kasih dan syukur. Kami mau makan roti ini dengan mengingatkan tubuh-Mu yang kami terima masuk ke dalam roh kami. Makan sama-sama saudara dengan penuh hormat dalam nama Yesus. Tidak ada moga-moga, tidak ada semoga. Yang ada adalah ada kepastian. Ada kepastian janji-Mu. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Aku percaya, aku percaya. Darah-Mu sudah ditumpahkan untuk keselamatan kami, pengampunan dosa bagi kami. Kebaikan-Mu mengalir. Mari saudara minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia, lantunkan syukur. Mari saudara jangan berdiam diri, lantunkan syukur. Terima kasih, terima kasih atas kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, katakan Engkau baik, Engkau
baik. Katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Kebaikanmu, kebaikanmu. Hosana, hosana, glory, glory. Kudus, 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 kudus. Engkau baik Tuhan, Yesus. Bahkan ketika di kiri kanan kami tidak baik, suasana negeri dan dunia tidak baik, Engkau tetap baik untuk membaiki kami. Sehingga pada gilirannya pun kami juga baik hati kepada dunia yang haus akan kebaikan, kebenaran dan kasih. Terima kasih. Kami mau persembahkan persembahan kami sebagai tanda syukur, kuduskan, sucikan, sehingga boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayan dalam gereja ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur atas kelahiran dengan selamat anak Olivia yang melengkapi kebahagiaan dari keluarga Andi dan Hana. Namun kami juga berdoa untuk kelahiran yang masih dinanti dari Ibu Kastriana, istri dari Pak Asmoro. Bapak, Engkau mengasihi keluarga ini, Engkau kawal keselamatan mereka. Kalau mereka akan ada keperluan keluar kota, Bapak, Engkau beri pengawalan malaikat-Mu, diberi kesehatan, dihindarkan dari segala mara bahaya. Nyawa mereka berharga, roh jiwa tubuh mereka ada dalam tanggung jawab-Mu. Engkau yang mengasihi, Engkau yang memelihara. Begitu juga untuk jemaat-jemaat ini semua, kami mengangkat kedua belah tangan kami dengan percaya bahwa jalan di negeri orang-orang hidup, yaitu di mana ada darah-Mu, ada tubuh-Mu, ada kebangkitan-Mu. Jalan negeri orang-orang hidup ada kebaikan-Mu. Sampai ke negeri orang mati pun di situ ada hidup berkelimpahan. Kami angkat kedua belah tangan kami mengarahkan hati kepada Engkau Bapa. Saudara, dicurahkanlah kepada saudara semua kasih kemurahan rahmat dari Bapa surgawi, dari tahtanya di surga. Kasih karunia oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan penyertaan terang, sukacita dan keteguhan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar.